Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Untuk hari ini kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, mungkin masih banyak yang awam apa sih klasifikasi itu gitu ya. Oke, klasifikasi ini adalah nama lain dari pengelompokan. Jadi makhluk hidupnya ini nanti mau kita kelompokkan. Berdasarkan apa sih? Nah, pengelompokannya ini berdasarkan biasanya dari persamaan sifat atau persamaan ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, disebut di sini nanti ada tingkatan taksonnya yang akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian ada penulisannya yang akan kita pelajari juga yang disebutnya adalah binomial nomenklatur, dan nanti kita juga akan belajar tentang sistem 5 kingdom. Baik, klasifikasi ini sebenarnya muncul karena adanya keanekaragaman makhluk hidup yang banyak di bumi ini. Oke, makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ya, ukuran, habitat, dan tingkah lakunya. Jadi setiap makhluk hidup pasti punya bentuk yang berbeda, ukuran, habitat, sama tingkah lakunya ya. Oke, perbedaan yang terjadi antar individu ini disebutnya adalah variasi. Lalu, klasifikasi dilakukan buat apa sih? Untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup tersebut. Oke. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan. Jadi yang kita lihat adalah persamaan ciri-cirinya dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebutnya adalah taksonomi. Dan yang gambar di samping ini adalah yang kita kenal nanti adalah dengan Bapak Taksonomi atau yang namanya adalah Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus ini adalah pencetus dari adanya ilmu taksonomi. Oke, tujuan klasifikasi sendiri adalah yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Jadi kita kalau mau mempelajari makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya bisa nih dilihat, oh ternyata kucing kekerabatannya kenapa ya bisa mirip dengan harimau, oh ternyata kekerabatannya dekat gitu ya. Oke, yang kedua untuk mengetahui hubungan kekerabatan yang tadi saya telah jelaskan. Kemudian yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup, tahapan klasifikasinya yang dilakukan oleh Linnaeus. Yang pertama adalah dia mengidentifikasi dulu nih ciri-ciri makhluk hidupnya. Contoh, misalkan kalau yang ini kucing sama kelinci. Oh, dia sama-sama punya telinga, kemudian sama-sama hidupnya di darat, kemudian sama-sama punya rambut gitu ya. Nah, itu adalah ciri-cirinya kedua makhluk hidup ini yang sama. Kemudian setelah diidentifikasi dulu ciri-cirinya, lalu dikelompokkan nih berdasarkan persamaan yang ditemukan. Oh, ternyata dia sama-sama punya rambut, kemudian sama-sama punya telinga, kemudian sama-sama hidupnya di darat gitu ya. Kemudian apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Oke, urutan takson dalam klasifikasi. Jadi, dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan yang dinamakan dengan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri umum hingga khususnya. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Tapi sebaliknya, kalau persamaannya semakin banyak, berarti kekerabatannya itu semakin dekat. Kayak misalnya, oh kekerabatannya kalau di manusia, oh berarti dia kalau semakin dekat, oh dia adik kakaknya kali ya, gitu. Atau misal, oh dia sepupunya ya. Atau kalau misalnya semakin sedikit persamaannya, oh dia saudara jauh nih berarti. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah susunan taksonnya. Ini biasanya kita makainya dari yang kingdom ya, sampai bawah. Ini ada kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species. Tapi, ini nanti ada perbedaan untuk tumbuhan dan hewan. Kita lihat ya. Oke, untuk takson hewan, biasanya
Di paling atas kita akan ketemu dengan kingdom. Di paling atas untuk tumbuhan juga kingdom. Nah, yang berbeda adalah di tingkatan yang kedua. Kalau pada hewan disebutnya adalah filum. Sedangkan kalau di takson tumbuhan disebutnya adalah divisi. Oke, selanjutnya sama nih ke bawahnya. Ada kelas, ada ordo, ada famili, ada genus, ada spesies untuk hewan. Dan tumbuhan ada ordo, famili, genus, spesies untuk tumbuhan. Jadi berbedanya hanya di tingkat kedua ini aja ya. Yang kalau hewan filum, kalau yang tumbuhan divisi. Jangan sampai ketuker. Nah, ini adalah tingkatan takson yang dari atas ke bawah. Nah, semakin ke bawah, ini semakin ke bawah tingkatannya ini, maka persamaannya ciri-cirinya akan semakin banyak, yang artinya makin ke bawah ini nanti kekerabatannya pun akan semakin dekat. Oke, contoh gini. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Oh, berarti kingdomnya plantae. Plantae itu berarti dia cempaka ini dari jenis tumbuh-tumbuhan gitu ya. Filumnya adalah spermatofita. Spermatofita ini adalah berarti tumbuhan berbiji ya. Kemudian kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familia Magnoliaceae, genusnya Miscelia, spesiesnya Miscelia campaka. Oke, misalnya, Bu, susah banget namanya, aku harus ngapalin ya? Enggak, tenang aja. Enggak harus kalian hafalkan, tapi paling tidak pada saat spesies ini, kalian tahu cara penulisannya. Jadi kalau misalnya di SMP, kalian harus tahu nih cara nulisnya gitu ya. Kalau nanti di SMA mungkin ada hafalannya. Oh, untuk melati namanya apa? Kemudian untuk mawar namanya apa? Kemudian padi namanya apa? Harus dihafalkan. Tapi kalau untuk tingkatan SMP, kalian harus cukup tahu ininya aja, urutannya, sama untuk penulisan nama spesiesnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Oke. Kemudian untuk mengklasifikasikan ada cara yang biasanya digunakan para ilmuwan, yaitu yang namanya kunci determinasi. Kunci determinasi itu apa sih? Nah, kunci determinasi adalah atau merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi atau determinasi sama saja ya. Tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Nah, contohnya bacanya gimana? Oke, bacanya seperti ini. Misalkan saya mau nyarinya nanti akhirnya adalah reptilia, misalnya kan gitu ya. Atau misalnya kita nggak tahu nih, nanti hewannya apa nih. Nah, di nomor 1, misalkan kita lihat, ada pernyataan yang A adalah bertulang belakang, hewan bertulang belakang ya. Kemudian yang B tidak bertulang belakang. Misalkan di situ ada gambarnya adalah gambar cicak. Nah, kemudian kalau cicak berarti dia bertulang belakang atau tidak ya? Oke, kalau cicak berarti bertulang belakang. Artinya kalau bertulang belakang, berarti kita milihnya option yang A ya. Kemudian kita lihat di belakangnya. Oh, di A itu berarti nomor 2. Berarti kita harus ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ada option A dan option B. Option A, tubuh selalu basah. Yang B, tubuh tidak selalu basah. Mana nih kira-kira yang cicak ya? Oke, kalau misalkan kita optionnya cicak ini kan tubuhnya nggak basah ya, berarti artinya dia optionnya adalah 2B. Oke, berarti 2B kita lihat ujungnya adalah 4. Berarti yang 3 ini tidak usah kita baca, tapi langsung ke nomor 4. Nah, di nomor 4 cicak menyusui anaknya atau tidak? Oh, ternyata cicak tidak menyusui anaknya. Artinya kita harus ke nomor 5. Tapi kalau optionnya yang A, oh berarti ya udah cicak itu mamalia. Tapi karena cicak tidak menyusui anaknya, berarti kita harus ke nomor 5. Nah, nomor 5, dia bertelur atau bertelur beranak? Cicak ini bertelur dan beranak. Berarti dia adalah reptilia. Seperti itu ya. Itu cara membacanya. Oke, kemudian Linnaeus juga menggunakan sistem yang namanya binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur ini adalah cara yang digunakan untuk menamai suatu organisme dengan bahasa Latin.
dan biasanya hanya terdiri dari 2 kata. Oke, aturannya dia punya aturan binomial nomenklatur ini. Yang pertama adalah terdiri dari 2 kata Latin, makanya namanya binomial gitu ya. Bi itu artinya 2 berarti kan. Kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua, huruf pertama diawali dengan huruf kapital. Jadi si genusnya harus huruf kapital. Kemudian kata kedua merupakan petunjuk spesies. Kalau spesies diawali hurufnya kecil. Jadi huruf pertama untuk genus besar sedangkan yang spesies kecil. Kemudian ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Nah, kalau huruf miring biasanya kalau kita nulis nama Latinnya di komputer. Oke, tapi kalau kita nulisnya pakai tulisan tangan agak ribet ya kalau miring. Oke, jadi biasanya kalau pakai tulisan tangan ini hanya di garis bawah. Jadi ini untuk penulisan di komputer, sedangkan ini untuk di tulisan tangan. Oke, manfaat klasifikasi itu apa sih? Oke, manfaat klasifikasi yang pertama adalah memudahkan mengenal makhluk hidup, kemudian memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan videonya untuk klasifikasi pada makhluk hidup. Nanti kita akan saksikan lagi di pertemuan selanjutnya untuk pembagian dari 5 kingdom yang biasanya kita pelajari di klasifikasi makhluk hidup. Oke, kalau misalnya masih ada yang belum jelas, bisa kalian tonton lagi video ini berkali-kali dan jangan lupa